Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisah ini dengan bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah di channel Langkah Kisah. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin seorang tokoh publik bisa memiliki ijazah yang tak bisa diverifikasi keasliannya? Mengapa ada nama yang tercetak di skripsi, tapi tak seorang pun dosen ingat membimbingnya? Langit Jakarta terlihat mendung sore itu. Eres duduk di sebuah ruangan kecil, diapit tumpukan dokumen dan laptop tua yang kipasnya nyaris menyerah. Ia bukan wartawan, bukan juga tokoh publik. Ia hanya seorang pria biasa dengan ketertarikan yang tak lazim, menelusuri kebenaran akademik. Di tangannya, selembar fotokopi ijazah atas nama Mulyono. Seorang mantan pejabat tinggi yang pernah menjabat di kementerian dan kini sedang ramai diperbincangkan. Awalnya Eres hanya iseng. Tapi makin ia baca, makin banyak kejanggalan yang ia temukan. Tanda tangan rektor yang terlihat seperti hasil scan. Cap fakultas yang kabur. Bahkan, nomor ijazah yang ketika dicocokkan dengan database nasional, tidak terdaftar. Ada yang gak beres, gumamnya pelan. Beberapa temannya menganggap ini berlebihan. Tapi Eres tahu, jika benar ada manipulasi di balik ijazah Mulyono, maka ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal moralitas seorang pejabat negara. Keesokan harinya, Eres membeli tiket kereta menuju Jogja. Kota pelajar itu menjadi titik awal pencariannya. Universitas yang disebut dalam ijazah itu terkenal, tua, dan penuh sejarah. Tapi bagi Eres, sejarah itu justru menyimpan satu bab yang sengaja dikaburkan. Di dalam kereta, ia membuka kembali file PDF skripsi Mulyono yang ia unduh dari repositori daring kampus. Judulnya terdengar generik, pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi pemerintah. Tak ada hal yang unik, tapi Eres mencium sesuatu yang aneh. Referensinya tak lengkap, bahasanya kaku, dan tidak ada tanda-tanda skripsi ini pernah melalui proses revisi atau bimbingan yang layak. Eres mencatat semua. Bahkan ia mulai menyusun daftar nama dosen yang kemungkinan menjadi pembimbing skripsi tersebut. Di antara nama-nama itu, satu mencuat, Profesor Dr. Suranto, MSI. Seorang dosen senior yang masih aktif meski usianya sudah hampir 70 tahun. Sesampainya di Jogja, Eres langsung menuju perpustakaan pusat kampus. Dengan membawa surat pengantar yang ia dapat dari lembaga pemerhati pendidikan, ia mencoba mengakses arsip fisik dari skripsi Mulyono. Petugas perpustakaan sempat bingung. Skripsi itu tidak ada di katalog umum. Baru setelah menelusuri gudang arsip lama, barulah ditemukan satu bundel skripsi berdebu, tak terawat, dan tampaknya sudah lama tak tersentuh. Di sana tertulis jelas, Mulyono. Eres membalik halaman demi halaman. Benar saja. Lembar pengesahan hanya berisi nama dosen pembimbing tanpa tanda tangan. Tidak ada coretan revisi. Tidak ada catatan seminar proposal. Bahkan tidak ada tanda-tanda skripsi itu pernah dibaca. Hening sejenak di ruangan itu. Eres memejamkan mata. Ia menarik napas panjang. Ini lebih dari sekadar dugaan. Ini kebohongan, bisiknya. Ia mengambil foto setiap halaman, mencatat setiap anomali, dan bersiap untuk langkah berikutnya. Langkah yang lebih berani, menemui langsung sang dosen pembimbing. Eres tahu, mungkin dosen itu tidak akan mengaku. Tapi satu tatapan mata bisa lebih jujur daripada 1000 kata. Dan ia tahu, cerita ini baru saja dimulai. Gedung fakultas itu berdiri megah namun kusam, temboknya berlumut tipis, dikelilingi taman kecil yang sepi dari lalu lalang mahasiswa. Semester sudah memasuki masa liburan, dan suasana kampus lebih mirip museum daripada lembaga pendidikan. Eres melangkah pelan melewati koridor yang dipenuhi papan pengumuman usang dan poster seminar bertanggal lama. Ia berhenti di depan sebuah pintu bertuliskan, Profesor Dr. Suranto, MC ruang dosen pembimbing. Diketuknya pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih tegas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari dalam,
lemah namun jelas. Masuk saja, tidak dikunci. RS membuka pintu dengan sopan. Di dalam, seorang pria tua dengan rambut putih yang ditata rapi duduk di balik meja besar. Kacamata bulat bertengger di ujung hidungnya. Ia tampak sedang membaca buku, tapi saat melihat RS, sorot matanya berubah. Tak sepenuhnya terkejut, tapi juga tidak ramah. Selamat siang, Profesor Suranto. Perkenalkan, saya RS. Saya sedang meneliti beberapa dokumen akademik lama, termasuk salah satunya skripsi milik Bapak Mulyono, mantan pejabat, ucap RS sambil menyodorkan map berisi salinan skripsi. Suranto mengerutkan dahi. Tangannya sempat ragu menerima map itu. Mulyono, tanyanya pelan. Yang mana ya? RS menahan napas. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Tapi ia sudah jauh-jauh datang ke Jogja, tidak akan mundur sekarang. Yang ini, Profesor di sini tertulis Bapak sebagai pembimbing utama. Tapi saya tidak menemukan tanda tangan Bapak di halaman pengesahan. Saya juga tidak melihat revisi atau catatan bimbingan apapun. Suranto menatap map itu dalam diam. Matanya bergerak lambat, lalu beralih ke wajah RS. Ada jeda yang ganjil. Waktu seakan melambat. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Itu sudah lama sekali. Saya tidak ingat detailnya. Tapi nama Bapak ada di sana. Dan skripsi ini tampak tidak biasa. Tidak ada sidang, tidak ada revisi, hanya cetakan rapi seperti dokumen formalitas." Suranto menoleh ke arah jendela. Di luar, daun pohon trembesi bergoyang diterpa angin. Ia tidak menjawab langsung. RS menunggu, menahan desakan pertanyaan yang ingin segera ia lontarkan. Akhirnya, sang profesor berkata lirih, "Kalau memang ada masalah, silakan dibawa ke pihak kampus. Saya sudah tua, Nak. Banyak hal yang saya lupa. Tapi ini menyangkut keaslian ijazah seorang pejabat negara. Profesor ini bukan masalah kecil." Sorot mata Suranto berubah tegang. Suaranya mulai terdengar dingin. "Kalau kamu ingin bermain dengan masa lalu, pastikan kamu siap menghadapi dampaknya." Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, tapi lebih seperti peringatan dari seseorang yang sudah terlalu lama memendam rahasia. RS menatap Suranto lama. Tak ada lagi yang bisa ia gali dari percakapan ini. Tapi dari gerak tubuh, kegugupan, dan tatapan sang dosen, RS yakin ada sesuatu yang ditutupi. Ia pamit dengan sopan, lalu melangkah keluar dari ruangan. Di koridor kampus, ia berhenti sejenak, bersandar di dinding. Dadanya berdegup cepat. Perasaannya campur aduk antara marah, penasaran, dan sedikit takut. Namun satu hal makin jelas, ini bukan sekadar ijazah palsu. Ini soal kompromi. Soal orang-orang yang memilih diam demi mempertahankan nama. Langit Jogja mulai mendung. Tapi bagi RS, langit yang benar-benar gelap baru saja terbuka. Keesokan harinya, RS kembali ke kampus dengan langkah yang lebih mantap. Ia membawa serta salinan hasil cetak dari skripsi Mulyono, lengkap dengan catatan kejanggalan yang ia kumpulkan semalam. Kali ini, ia tidak langsung menemui Profesor Suranto. Ia memutuskan untuk memutar arah, bertemu staf tata usaha fakultas, mencari dokumen resmi yang berkaitan dengan proses akademik Mulyono. Di ruang arsip, ia disambut oleh seorang staf perempuan berusia sekitar 40-an. Namanya Bu Yanti. Ramah, tapi wajahnya berubah canggung saat RS menyebut nama Mulyono. "Pak Mulyono? Yang jadi pejabat itu?" tanyanya. "Betul, Bu. Saya hanya ingin melihat data seminar, bimbingan, atau transkrip akademiknya, kalau ada." Bu Yanti tersenyum tipis, lalu membuka laci berisi dokumen-dokumen lama. Tangannya bergerak lambat, seperti menimbang sesuatu. Ia mengeluarkan map usang, membukanya dengan pelan. Di sana hanya ada 2 lembar. Lembar daftar hadir sidang skripsi dan lembar nilai akhir. Namun RS langsung menangkap keanehan. Lembar daftar hadir tidak ditandatangani. Nama penguji hanya tercetak, tanpa paraf. Tanggal sidang, kosong. Lembar ini tidak sah,
Bu, tidak lengkap, gumam RS. Bu Yanti hanya menunduk. Saya hanya staf administrasi, Mas. Kalau memang ada yang perlu diperiksa lebih lanjut, silakan ke pihak rektorat. RS menyimpan kembali dokumen itu dan pamit. Kepalanya penuh dengan kesimpulan sementara. Semua jalur akademik formal yang seharusnya mendukung validitas sebuah ijazah, tidak satu pun berdiri kokoh. Sore harinya, ia kembali ke hotel kecil tempatnya menginap. Ia menyalakan laptop dan menulis laporan singkat. Judulnya sederhana, Dugaan Pemalsuan Dokumen Akademik atas nama Mulyono. Namun sebelum ia kirimkan laporan itu ke kontak Bareskrim yang sudah ia simpan, pikirannya kembali ke ruangan kecil di fakultas. Wajah Suranto, raut gelisahnya, tatapan takut yang muncul saat namanya disebutkan dalam konteks Mulyono. Ada sesuatu yang belum selesai. Pukul 8 malam, RS memberanikan diri mengirim pesan singkat ke nomor Profesor Suranto yang ia dapatkan dari website fakultas. Maaf jika saya lancang, tapi saya rasa Bapak menyimpan sesuatu. Saya tidak mencari kambing hitam. Saya hanya mencari kejujuran. Ia tak berharap akan ada balasan. Tapi 5 menit kemudian, teleponnya berdering. Nama yang muncul, Suranto. Mas RS, besok pagi. Jam 8. Temui saya di taman belakang kampus. Jangan di ruang dosen. Suara itu lirih, tapi terdengar seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada beban yang terlalu lama ia pikul. Pagi pun datang dengan kabut tipis. RS tiba lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Ia duduk di bangku taman, ditemani suara daun-daun jatuh dan gemerisik angin yang menyusup dari celah bangunan tua. Tak lama, Profesor Suranto datang. Ia memakai jaket abu-abu, membawa map kecil berisi beberapa lembar kertas. Tanpa basa-basi, sang profesor duduk. Ia tak melihat wajah RS, hanya menatap ke tanah. Mas RS, saya tahu kamu tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban. Maka saya akan beri kamu satu. Tapi saya mohon, jangan buru-buru menilai. RS hanya diam, menunggu. Belasan tahun lalu, saya diminta untuk membubuhkan tanda tangan di skripsi itu. Sudah dicetak rapi. Saya tidak boleh membaca, tidak boleh memeriksa. Hanya diminta menandatangani halaman pengesahan. Siapa yang meminta? Profesor. Bukan pejabat. Bukan rektor. Tapi seseorang yang dulu saya anggap teman. Ia datang sebagai utusan, membawa nama besar. Katanya, Mulyono butuh itu segera karena akan dilantik sebagai kepala biro. Saya takut, nak. RS menatapnya tajam. Tapi ia tahu, yang duduk di depannya bukan lagi seorang akademisi yang gagah. Melainkan seorang pria tua yang dihantui rasa bersalah. Saya tidak dilobi. Tidak diberi uang. Tapi saya takut reputasi saya hancur kalau saya menolak. Saya takut dikucilkan di lingkungan akademik yang saat itu sedang penuh konflik internal. Jadi saya diam. Saya tanda tangan. Ia menyodorkan map kecil itu. Isinya adalah fotokopi surat permintaan pengesahan skripsi yang tidak pernah dicatat di arsip fakultas. Hanya disimpan sendiri oleh Profesor Suranto. Saya tahu saya salah. Tapi saya sudah membayarnya dengan puluhan tahun rasa malu. Sekarang, silakan lakukan apa yang menurutmu benar. RS menerima dokumen itu. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Kebohongan ini dilanggengkan bukan oleh kekuasaan besar, tapi oleh ketakutan kecil yang tumbuh dalam hati manusia. Hari itu, udara Jakarta terasa panas dan pengap. RS berdiri di lobi gedung Bareskrim Polri dengan map berisi semua dokumen yang ia kumpulkan dari Jogja. Matanya menatap lurus ke depan, sorotnya tegas. Ini bukan lagi sekadar pencarian pribadi. Ini sudah menjadi urusan negara. Petugas jaga menyambutnya dengan ramah. RS menunjukkan surat laporan, lalu diarahkan ke ruang pelayanan pengaduan. Di sana, ia duduk berhadapan dengan 2 penyidik yang mengenakan kemeja sipil. Meja kayu sederhana di antara mereka terasa seperti penghubung antara kebenaran dan penyangkalan. RS mulai menjelaskan dengan runtut.
Ia keluarkan fotokopi ijazah, lembar skripsi, hasil arsip fakultas, serta pengakuan tertulis dari Profesor Suranto. Penyidik mendengarkan tanpa menyela. Mereka mencatat setiap poin, sesekali bertanya ulang untuk memperjelas. Saya tidak punya dendam pada siapapun, ujar RS tenang. Tapi ketika seorang pejabat negara bisa lolos dengan dokumen pendidikan yang diragukan keasliannya, maka kita sedang membiarkan sistem ini runtuh pelan-pelan. Salah satu penyidik mengangguk pelan. Kami akan mulai penyelidikan awal. Anda akan dihubungi kembali untuk klarifikasi lanjutan. Keesokan harinya, berita soal laporan itu mulai bocor ke media. Beberapa media lokal memuat headline samar, laporan dugaan ijazah bermasalah mantan pejabat diterima Bareskrim. Publik mulai berspekulasi. Nama Mulyono belum disebut, tapi isu itu sudah cukup menimbulkan riak di berbagai platform. Sementara itu, penyidik mulai bergerak. Mereka mengirimkan permintaan resmi ke pihak universitas di Jogja untuk memverifikasi dokumen Mulyono. Beberapa dosen dimintai keterangan. Dan yang paling utama, Profesor Suranto dipanggil secara resmi sebagai saksi awal. Pagi hari di ruang penyidik, Suranto duduk mengenakan batik sederhana. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding pertemuan terakhirnya dengan RS. Ia menyerahkan surat pengakuan yang sama dengan yang diberikan ke RS. Benar, saya menandatangani lembar pengesahan itu tanpa membaca isinya, ucapnya jujur. Saya tahu itu salah. Tapi saya sudah terjebak terlalu jauh waktu itu. Penyidik mencatat. Tidak ada interupsi. Tidak ada nada menekan. Hanya suasana sunyi yang penuh penilaian moral. Sementara itu, RS kembali ke Jakarta dan menunggu hasil perkembangan. Ia tahu penyelidikan seperti ini tidak cepat. Tapi saat malam tiba, ia mulai menerima sinyal yang tak biasa. Nomor tak dikenal menelepon. Ia angkat, suara berat langsung terdengar. Kamu pikir kamu pahlawan, RS? Berhenti sebelum semuanya terlambat. Kami tahu di mana kamu tinggal. RS mendadak diam. Nafasnya tercekat. Tapi ia tidak memutuskan panggilan itu. Ia hanya berkata singkat. Saya sudah bicara pada publik. Kalau saya hilang, semuanya akan tahu siapa dalangnya. Klik. Telepon ditutup. Ancaman itu tidak membuat RS mundur. Justru ia makin yakin, kebenaran yang ia cari memang sangat mengganggu mereka yang selama ini merasa kebal. Ia membuat unggahan singkat di media sosial. Jika suatu hari saya dibungkam, tolong lanjutkan cerita ini. Semua dokumen sudah tersebar. Unggahan itu disukai dan dibagikan ribuan kali dalam beberapa jam. Nama RS mulai dikenal. Begitu pula nama Mulyono, yang mulai disebut-sebut sebagai mantan pejabat dengan latar belakang akademik yang dipertanyakan. Penyidik terus bekerja dalam diam. Mereka menyita dokumen asli dari kampus, mengirimnya ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Mulai dari jenis tinta, usia kertas, cap stempel, sampai kesesuaian tanda tangan. Semua dilacak. Semua diteliti. Tidak ada celah yang akan dibiarkan lolos. RS menanti hasilnya dengan tenang. Ia tahu, saat kebenaran diuji secara ilmiah, maka tidak ada lagi ruang untuk lobi, tekanan, atau jabatan. Dan saat itu tiba, tidak ada siapapun yang akan bisa menyembunyikan kebenaran di balik selembar ijazah. 3 hari setelah pemanggilan Profesor Suranto oleh penyidik, suasana mulai berubah. RS mulai merasakan tekanan yang tidak terlihat, namun perlahan menghimpit. Di depan rumah kontrakannya di Jakarta Selatan, seseorang menyelipkan amplop coklat tipis. Isinya hanya selembar kertas, tanpa kop surat, tanpa tanda tangan. Tulisannya pendek. Kamu sedang bermain di ranah orang-orang besar. Diamlah sebelum kamu dibungkam. RS hanya tersenyum. Tangannya sedikit bergetar, tapi matanya tetap tenang. Ia mengambil ponsel, memotret surat itu, dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption. Jika ada yang merasa terganggu dengan pencarian saya terhadap kebenaran, maka kalian harus lebih takut dengan kebenaran itu sendiri. Unggahan itu meledak. Netizen merespons dengan beragam pendapat. Banyak yang mendukung,
Namun tak sedikit pula yang menganggap RS cari sensasi. Tapi RS tak peduli. Ia bukan lagi sekadar seorang warga biasa yang penasaran. Ia telah menjadi saksi aktif dalam sebuah peristiwa besar yang melibatkan kehormatan pendidikan dan kejujuran publik. Sementara itu, dari pihak penyidik Bareskrim, suasana semakin intens. Pemeriksaan dokumen di laboratorium forensik menunjukkan beberapa kejanggalan awal. Cap stempel fakultas yang menempel di halaman ijazah tidak memiliki identitas tinta sesuai dengan tahun terbit yang tercantum. Jenis kertas halaman pengesahan berbeda dengan standar dokumen akademik tahun itu. Dan yang paling mencolok, tanda tangan rektor tidak identik dengan tanda tangan arsip kampus dari tahun yang sama. Semua temuan ini belum cukup untuk menyatakan kepalsuan, tapi sudah cukup kuat untuk menembus lapisan pelindung di sekitar nama besar Mulyono. Di tengah malam, RS menerima pesan WhatsApp dari nomor asing. Tak ada nama, hanya sebuah foto. Potret keluarganya saat acara pernikahan adik perempuannya, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Tak ada kalimat apapun, hanya foto. Tapi isinya jelas, ancaman. RS memejamkan mata. Ia diam cukup lama, lalu membalas dengan satu kalimat. Jika saya mati besok, skripsi itu akan bicara sendiri. Keesokan harinya, penyidik Bareskrim kembali menghubungi RS. Mereka memintanya datang untuk memberikan klarifikasi tambahan. Di ruang yang sama seperti sebelumnya, RS disambut dengan wajah serius dari para penyidik. Kali ini suasananya berbeda. Bukan lagi tanya jawab investigasi biasa. Tapi suasana menjelang ledakan. Mas RS, kami baru saja mengonfirmasi satu hal penting, ucap salah satu penyidik. Nomor ijazah milik Mulyono ternyata tidak pernah terdaftar dalam sistem akademik nasional. RS terdiam. Hatinya berdegup kencang. Dan berdasarkan data dari universitas, tidak ada transkrip nilai yang bisa disandingkan dengan ijazah itu. Bahkan nama Mulyono tidak tercatat dalam sistem akademik internal sebagai mahasiswa aktif di tahun tersebut. Penyidik yang lain menambahkan, kalau dalam penyelidikan awal kami semua ini terbukti benar, maka akan kami lanjutkan ke uji forensik penuh. Setelah itu, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. RS mengangguk. Matanya mulai berkaca, bukan karena takut, tapi karena merasa perjuangannya hampir sampai di titik terang. Namun di sisi lain, ia sadar, semakin terang cahaya, semakin besar pula bayangan yang akan melawannya. Sore itu, RS keluar dari gedung Bareskrim dengan langkah lambat. Ia menatap langit Jakarta yang mulai berwarna jingga. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara klakson, hiruk-pikuk kota yang tidak peduli pada kebenaran kecil yang sedang diperjuangkan seorang diri. Tapi bagi RS, hari itu terasa seperti subuh yang perlahan menyingsingkan malam. Ia membuka ponsel, menulis satu kalimat di media sosial. Satu demi satu, kebohongan itu tumbang. Dan saya masih berdiri di sini. Laboratorium forensik dokumen milik Bareskrim Polri akhirnya merilis hasil awal pemeriksaan. Laporan itu diserahkan langsung kepada tim penyidik dalam map biru tebal. Di dalamnya, tak hanya data teknis, tetapi juga perbandingan ilmiah antara ijazah Mulyono dan dokumen sah lainnya dari kampus yang sama, tahun yang sama. Di salah satu halaman disebutkan dengan jelas. Tanda tangan rektor universitas yang tercetak pada ijazah diduga hasil cetak ulang digital, bukan tinta basah manual. Cap stempel fakultas tidak cocok dengan pola tekanan tahun itu, dan posisi teks tidak presisi seperti standar dokumen resmi akademik. Lebih lanjut lagi, hasil uji spektroskopi menunjukkan bahwa tinta tanda tangan berasal dari printer injeksi yang baru beredar 5 tahun terakhir. Padahal ijazah tersebut diklaim diterbitkan hampir 2 dekade lalu. Hening menyelimuti ruangan penyidik saat mereka membaca laporan itu. Semuanya paham, ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini sinyal kuat, ijazah itu palsu. Beberapa jam setelah laporan forensik diterima, Bareskrim menghubungi kembali pihak kampus. Mereka mengirimkan surat resmi kepada rektor untuk menghadirkan sejumlah saksi tambahan. Termasuk staf akademik, kepala bagian arsip,
serta satu nama yang kini menjadi pusat perhatian, Profesor Suranto. Di hari pemanggilannya, Profesor Suranto datang dengan wajah lelah. Namun kali ini, ia tidak lagi menyimpan beban di balik kata-kata. Ia bicara jujur, lantang, dan dengan suara gemetar. Saya akui. Saya menandatangani skripsi yang tidak saya bimbing. Saya tidak pernah melihat proses akademik Mulyono secara langsung. Saya hanya menerima dokumen yang sudah jadi, dengan permintaan agar saya ikut, membantu memperlancar, karena ia akan dilantik dalam waktu dekat. Penyidik bertanya, apakah Bapak diancam atau ditekan? Profesor Suranto menggeleng pelan. Justru itu yang menyakitkan. Tidak ada ancaman. Saya hanya takut kehilangan jabatan. Takut dianggap tidak kooperatif. Takut kehilangan hormat dari rekan-rekan saya. Ketakutan saya telah membuat saya mengesahkan kebohongan. Suasana ruang pemeriksaan itu berubah hening. Tak ada yang bicara. Bahkan penyidik pun menundukkan wajah sejenak. Karena pengakuan seperti ini tidak datang dari tekanan hukum, tapi dari hati yang remuk karena menyadari kesalahan masa lalu. Sementara itu, RS menunggu di luar. Ia tak ikut dalam proses pemeriksaan hari itu, namun penyidik telah mengabarkan padanya bahwa semuanya sedang berjalan sesuai jalur. Sore menjelang malam, RS duduk di bangku taman depan Bareskrim. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tak lagi merasa gelisah, tapi tidak pula lega. Karena yang ia temukan selama ini bukan hanya satu kebohongan, melainkan sebuah pola. Pola di mana gelar akademik bisa dibeli. Di mana kampus dijadikan alat. Di mana dosen, yang seharusnya menjadi penjaga gerbang kejujuran ilmiah, kadang menyerah demi status dan rasa aman. Ia tahu, tugas Bareskrim belum selesai. Setelah laporan lengkap terkumpul, hasil akan dikaji oleh tim hukum untuk dilanjutkan ke tahap pidana. Tapi bagi RS, fase pengungkapan ini sudah cukup menjadi pembuktian bahwa kertas pun bisa bicara, jika kita bersedia mendengarkannya. Satu pesan masuk di ponselnya. Dari salah satu penyidik. Kami akan segera rilis pernyataan resmi. Terima kasih sudah membuka jalan ini, Mas RS. RS menutup ponselnya, lalu menatap ke langit. Bintang belum muncul. Tapi cahayanya terasa mulai dekat. 3 hari setelah pemeriksaan Profesor Suranto, Bareskrim mengadakan konferensi pers terbatas. Tidak untuk menyudutkan siapapun, melainkan demi menjelaskan proses penyelidikan yang sedang berjalan dan hasil awal dari pemeriksaan forensik. Wartawan berkumpul di aula kecil di dalam gedung Bareskrim. Sorot lampu kamera menyala satu persatu. Mikrofon dari berbagai media nasional mengarah ke satu titik. Seorang perwira tinggi dari Direktorat Tindak Pidana Umum berdiri di depan podium, membawa selembar kertas yang sudah dilipat rapi. Dengan suara tenang, ia membacakan. Setelah melalui proses klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan analisis forensik, ditemukan indikasi kuat bahwa dokumen akademik atas nama Mulyono mengandung unsur ketidaksesuaian administratif dan substansi. Kami akan melanjutkan penyelidikan ini ke tahap lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen. Tak ada nama yang disebut secara eksplisit, tapi semua orang tahu kepada siapa pernyataan itu diarahkan. Nama RS pun mulai beredar di media sosial dan forum-forum diskusi pendidikan. Banyak yang menyebutnya berani, ada pula yang sinis, menganggap ini hanya langkah politis terselubung. Namun RS tidak menggubris semua itu. Baginya, momen terpenting justru datang bukan dari media, bukan pula dari aparat hukum, melainkan dari sebuah pertemuan terakhir dengan Profesor Suranto. Pagi itu, mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di utara Jogja. Tempat itu jauh dari keramaian, dikelilingi pohon bambu dan suara burung kecil. Suranto datang dengan pakaian biasa, tak lagi dengan jas dosen atau map dokumen. Wajahnya lebih tenang. Garis-garis usia yang semula tampak seperti beban, kini tampak seperti guratan penyesalan yang sudah diterima sepenuh hati. Mas RS, saya ingin bicara tanpa tekanan. Tanpa meja pemeriksaan. Hanya sebagai dua manusia biasa,
ucap Suranto membuka pembicaraan. Eres mengangguk. Ia menunggu. Saya dulu bukan siapa-siapa di kampus. Tapi saya ingin dihormati. Saya ingin jabatan. Ingin pengakuan. Dan ketika saya diberi pilihan, menolak skripsi yang mencurigakan atau menandatangani dan ikut arus, saya memilih jalan yang salah. Saya tahu itu dari awal. Tapi rasa takut membuat saya diam. Ia memandang Eres dengan mata yang basah. Saya kira, itu akan terkubur selamanya. Tapi kamu datang. Dan itu menyadarkan saya bahwa tak ada dosa yang benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk ditemukan. Eres tidak bicara. Ia hanya menatap pria tua itu dengan hormat. Suranto melanjutkan. Banyak orang menyangka saya ditekan oleh pejabat kampus atau orang pemerintahan. Padahal tidak. Semua keputusan itu datang dari diri saya sendiri. Ketakutan saya sendiri. Ego saya sendiri. Ia menyeka matanya. Saya bukan korban. Saya adalah pelaku. Tapi kalau hari ini saya bisa mengembalikan sedikit martabat dunia pendidikan ini, maka semua rasa malu ini pantas saya tanggung. Eres memandang langit yang mulai mendung. Kata-kata Suranto mengendap dalam hati. Ia tidak datang ke Jogja untuk menjatuhkan seseorang. Ia datang untuk membangunkan nurani yang tertidur terlalu lama. Dan pagi itu, ia menyaksikan sendiri, nurani itu bangkit, meski lewat air mata seorang profesor tua. Mereka berpisah di ujung jalan sempit yang dipenuhi daun kering. Suranto menatap Eres lama, lalu mengangguk pelan sebelum masuk ke dalam becak yang menunggunya. Sementara itu, kasus ijazah Mulyono kini resmi masuk tahap penyidikan. Panggilan kepada saksi-saksi baru mulai dikirimkan. Nama Mulyono telah disebut dalam laporan investigasi yang disusun tim Bareskrim. Jalur hukumnya perlahan dibuka. Namun bagi Eres, klimaks bukanlah ketika tersangka ditetapkan. Klimaks adalah saat seorang manusia mengakui kesalahannya, bukan karena ditekan, tapi karena sadar bahwa diam terlalu lama hanya akan mewariskan kebusukan bagi generasi berikutnya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang, Eres pulang ke Jakarta dengan hati yang tenang. Karena ia tahu, sebuah kebohongan akhirnya tumbang oleh kebenaran yang disuarakan dengan kesabaran.